menjadi pesinden bule, namanya Hannah Standiford. Dia jauh-jauh datang dari negaranya untuk belajar kesenian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia bangga dan menghargai kesenian dan budaya bangsa kita sendiri? Ini pertanyaan besar. Karena itu hari ini saya mengajak Anda untuk membuka mata kita, juga mata hati kita, tentang profesi-profesi yang nyaris terlupakan. Padahal mereka atau profesi ini justru yang sekarang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai luhur di dalam kesenian dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Siapa mereka? Mari kita sambut Pak Sukarna dan Anandanya Krishna. Terima kasih Mas Krishna. Bapaknya ditinggal gitu aja ya. Pak Sukarna, terima kasih ya. Baik, silakan duduk Pak Sukarna. Mas Krishna, apakah benar Pak Sukarna dan Mas Krishna ini pembuat gong? Betul? Ya. Sejak kapan membuat gong? Hitungan saya sudah kira-kira 230 tahun. Generasi saya generasi ke-6. Jadi sampai sekarang ini begitu orang tua meninggal, saya sudah bisa menjalankan bengkel gong. Masih ingat dari umur berapa Pak Sukarna sudah mengambil alih peran orang tua, dan mulai kapan belajar membuat gong? 41 tahun bekerja di bengkel gong, ikut dengan orang tua. Orang tua begitu meninggal, Pak Karna sudah bisa menjalankan seluruh gamelan-gamelan, baik jagung, baik sendok, baik pelok, baik perawat, segala macam dah. Apalagi dapur sekarang. Pak Sukarna, apa betul tempat Pak Sukarna membuat gong ini, pabrik gong atau gong home ini, itu yang termasuk tertua di Indonesia? Kalau kita lihat bahwa bengkel gong di Jawa Barat, rasa Pak Karna ini hanya Pancasan saja, hanya satu saja yang masih berjalan begitulah. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan dulu kegiatan sehari-hari Pak Sukarna dan Mas Krishna berikut ini. Warisan budaya, agaknya dua kata yang cocok untuk menggambarkan pabrik pembuatan gong di Bogor, Jawa Barat ini. Gong Factory Pancasan, atau yang dikenal masyarakat Bogor sebagai Gong Home. Adalah Sukarna, sosok di balik tetap eksisnya Gong Factory Pancasan. Tidak hanya gong, Sukarna juga memproduksi bonang dan alat musik gamelan lainnya. Pabrik pembuatan alat musik pukul ini didirikan kurang lebih sejak 260 tahun silam. Kakek dari 4 cucu ini merupakan generasi ke-6 dari usaha turun-temurun tersebut. Tidak hanya mengelola manajemen pabrik, Sukarna juga mampu membuat gong sendiri. Gong yang dibuat dari bahan campuran perunggu dan timah ini harus melalui beberapa proses hingga menjadi sebuah gong. Proses pertama adalah peleburan. Setelah mencair, campuran perunggu dan timah dimasukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah diolesi oleh oli bekas dan diberi sekam atau gerabah. Selanjutnya, ditempa berkali-kali hingga mendapatkan bentuk yang sempurna. Kemudian pemolesan dan pengorokan dengan las. Dan kemudian dilanjutkan dengan stem, dan terakhir adalah pemolesan ulang. Memasuki usia 90 tahun, Sukarna mewariskan pabrik yang sudah merambah pasar internasional ini kepada anak tertuanya, Krishna. Sebagai generasi ke-7, kedepannya,
Pria lulusan sarjana manajemen Universitas Padjadjaran Bandung ini berharap akan ada peningkatan kualitas dan kuantitas gong yang dihasilkannya. Ya. Sekarang ke Mas Krisna. Ya. Mas Krisna, Anda kan tadi kalau dilihat sekolah dan Anda sarjana apa? Ekonomi. Sarjana ekonomi. Ekonomi, ya. Kemudian tadi Pak Soekarno mau mewariskan keterampilan membuat gong ini kepada Anda. Ya. Anda mau? Insya Allah. Apa menariknya membuat gong? Kenapa Anda nggak kerja di bank, kerja di perusahaan-perusahaan besar misalnya? Karena kalau gamelan itu kita selain melestarikan juga, dan juga kan kita untuk berusaha akan mempertahankan budaya sekaligus mengembangkan. Kalau kita usaha yang lain kita belum tentu berhasil, tapi ini kita tinggal menjalankan saja sebenarnya. Jadi ada idealisme di ya. situ ya. Tapi membuat gong itu susah atau tidak sih? Sangat susah sebenarnya. Anda diwarisi kemampuan membuat gong. Iya, Susah atau tidak? sangat susah sebenarnya. Sangat susah. Sangat susah. Gong itu terbuat dari bahan apa? Bahan gong itu dari perunggu. Perunggu. Ya, asli perunggu. Tapi kalau aslinya itu antara timah bangkatin sama tembaga rongsok, tembaga yang Diolah, didaur ulang itu bisa tembaga, ya. dipakai. Kalau gong yang dibuat oleh Pak Soekarno, Ya. itu gong untuk karawitan Sunda atau seluruh daerah? Semua. Semua. Jadi ada orang-orang misalnya gamelan Batak kita bikinkan. Bisa? Anda bisa. Silakan aja kalau orang Batak kenal sama kawanan. Iya. Saya ingin tahu nih, orang yang membuat gong itu punya kesaktian Ya. atau tidak? Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Tahu nggak ceritanya kenapa dalam setiap peresmian yang dipukul gong? Baik, kita lanjutkan, masih cerita tentang profesi pembuat gong ya. Pak Soekarno, saya waktu di SD itu guru saya bilang yang membuat keris, yang membuat gong itu empu-empu yang sakti. Pak Soekarno sakti atau tidak? Nggak ada, cuma bismillah aja, minta doanya aja dari karuan. Jadi nggak punya ilmu. Enggak, kalau karena enggak. Oh, enggak ya. Hanya buatan aja, ya hati-hati begitu aja udah. Suara itu kan laras ya, suaranya kan diatur bisa ya, di stem. Ya. Kalau gitar kan di stem gitu Ya. ya. Ini dilaraskan. Laras. Itu siapa yang melaraskan? Itu ada keterampilan khusus atau semua orang bisa? Harus tahu nada-nadanya, jangan sampai kelibat gitu. Apalagi kalau orang-orang asing datang sini untuk membuat gong, minta nada ini nah kita harus tahu lah gitu. Baru tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau ada orang tamu-tamu asing datang sini untuk mencari nada ini alhamdulillah bisa selesai, bisa dikerjakan. Tunggu dulu. Pak Soekarno ini emangnya dulu pernah kursus musik? Sampai bisa tahu kayak itu kan ada do re mi nya gitu kan ya? Emang ngerti? Itu pekerjaan Pak Karna. Pekerjaan Pak Karna itu. Di pasal yang macam degung gitu. Bisa tahu. Pak Karno bisa tahu dari mana? Emang sekolah musik? Yaitu pendengaran. Begitu orang tua lagi belajar, bukan belajar, mengerjakan, kita dekatnya dengan orang tua. Itu baru tahu. Ini nada kurang besar, kurang kecil bisa tahu. Oh, karena pengalaman Ya, itu ya? pengalaman. Bukan Dari karena orang tua belajar itu. musik itu bukan ya? Terus terang aja Pak, karena bisanya nih segala macam apa di bidang gamelan, taunya dari orang tua. Kalau boleh tahu, berapa lama membuat sebuah gong? Berapa lama? Oh itu mungkin sekitar 3 hari. Tiga- Ukuran 3 hari. 80 cm. Oh, Beratnya 22 kilo. 3 hari.
Apakah ada bedanya gong untuk karawitan Sunda, ya, untuk Jawa, untuk Lampung, itu beda atau sama? Itu bisa biasa aja, bisa saja. Ya, gamelan Sunda dipakai gamelan Jawa, nadanya lain-lain begitu. Jadi kalau Sunda suaranya cepat, kalau gamelan Jawa gongnya suaranya agak jarang. Gitu. Tapi itu buatnya sama. Ya, Cuma mukulnya yang beda. ya sama mukulnya. Pak. Tergantung nadanya. Nada yang pakai misalnya nada 5, suara itu degung. Gamelan Sunda, gamelan degung, bisa dipakai untuk gamelan itu. Yang nadanya jarang suaranya begitu. Jadi tidak ada ras. Itu dibuat khusus. Ya, Jadi untuk Mas Krisna, untuk gong karawitan Sunda sama gong karawitan Lampung, sama nggak cara buatnya? Oh, buatnya sama, cuman nadanya yang berbeda. Oh, nanti waktu di stem, Ya, kalau di stem suara nanti. baru berbeda. bedanya di situ ya. Kalau biasanya kalau degung lebih rendah suaranya. Omong-omong, dalam karawitan fungsi gong itu apa sih? Kalau fungsi gong itu justru kalau apa ya, mengatur ritme ya mungkin. Seberapa pentingnya kalau nggak ada gong dalam karawitan, apa yang terjadi? Ibaratnya kalau lagu nggak ada akhirnya itu. Kalau Nggak ada akhirnya. Tang ding dong, dang ding dong, terus. kan rasanya gong. Ya, akhirannya itu. Nang nang ning nang 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 ning nang nang ning nang neng nang neng gong. Kalau ini nang ning 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 nang. Iya, itu. Oke. Gong itu artinya penting ya. Penting ya. Perannya Sangat penting dalam sebuah gamelan, perangkat gamelan atau karawitan. Di antara gong-gong itu mana yang paling mahal? itu ya kalau harga gong itu mana yang gede aja. Kalau yang gede macam 80 cm itu harganya tinggi. Makin Mencapai besar makin sekitar- mahal. Ya, Ya. makin besar. Kalau kecil-kecil itu bisa dikerjakan dalam 1 hari 2 hari. Gong mana yang paling laku? Gong yang mana? Itu orang peminatnya itu lain-lain, Pak. Peminatnya. Saya sendiri juga kalau jualan gong ada gamelan Batak. Ada gulang Aceh. Oh, berdasar pesanan. Ya, Iya, betul. Lampung. Sama aja kita mengenal. Di tiap-tiap daerah mengenal gamelan Aceh ini, gamelan Lampung ini, gamelan Jakarta ini, Gambang Kromong, begitulah. Oke. Kenal gitu. Berapa harga gong yang paling mahal? Yang besar itu tadi? 10 juta. 10 jutaan ya. 10 juta. 10 juta. Saya pernah dengar ketika banyak peminatnya zaman dulu, itu bisa sampai 40-50 juta ya? Oh iya, kalau itu, Itu ada biasanya kalau dengan per set harganya. ya boleh dikatakan ya sisa Oh, satu set. Ya, satu set. 600-700 sana. Oh, ini yang 10 juta Tapi cuma gongnya aja? Satu ya, satu. Oh iya, gongnya saja. Saya dengar turis asing banyak yang datang mau beli gong ya? Ya. Turis asing. Dari mana saja itu? Kalau tidak salah itu kebetulan dari istri Presiden Ceko yang datang ke Pancasan sekarang. Tahun berapa itu? 2003. 4 tahun ada. 2003. 2003. Di sini saya lihat ada gong. Bisa sebentar kasih tunjuk yang mana yang ada nama-namanya ya, gong. Nah, boleh ke situ ya. Kita lihat coba itu ada gong ini. Ini gong ukuran berapa? Ini barangkali 52 cm, Pak. Oke. 52 cm sekitar berat 6 kilo. Ini gong dari mana ini? Dari Sunda, Oh enggak, ini sebenarnya Lampung. untuk umum sih sebenarnya. Umum. Bisa siapa aja, Pak. Oh, boleh dipukul nggak? Boleh, silakan. 1 hari dapat 2 nih. 1 hari 2. Kirain 1 hari dapat tuah. Oh, ternyata 1 hari bisa bikin 2 beginian. Tahu nggak ceritanya kenapa dalam setiap peresmian yang dipukul gong? Ya itu tandanya rapat barangkali udah. Tandanya rapat. Ya akhirnya
Ya, dimulai. Ramas dimulai. Iya, 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 iya. Aduh. Iya. Kenapa nggak mukul kepala saya? Ya itu tradisi Iya, ya. tradisi, ya. Kalau yang kecil-kecil ini juga dibuat di pabrik Bonang. situ. Ini siapa? Bonang. Apa? Bonang. Satu hari dapat 5 Pak. Iya, iya. Penting, penting. Kayaknya lebih penting tanya harganya berapa. 150-an lah. Satu. Ya, satu. Satu set berarti 300-an. Bagi, ya 300. Oke. Belum standar. Itu ngabur itu ya. Baik, boleh kembali lagi Pak Soekarno. Kita akan tanyakan bagaimana Pak Soekarno kemudian Mas Krisna mempertahankan tradisi membuat gong. Dan saya juga mau tanya, pekerja-pekerjanya ini memang orang-orang yang terampil, orang-orang yang akan meneruskan generasi pembuat gong, atau nanti kalau Pak Soekarno tidak ada, Mas Krisna juga udah tidak ada, gong ini tutup. Karena saya dengar di daerah Anda sudah semua bertutupan semua ya. Dulu ada beberapa ya, tutup dan tinggal gong dari Pak Soekarno dan Mas Krisna. Nah, juga menarik karena habis ini kita akan lihat atau akan tampilkan seorang empu keris. Nah, mampukah dia mendirikan keris? Karena apakah dia sakti? Ikuti terus Ki Candy. Zaman dulu empu-empu itu kalau bikin keris itu pasti punya kesaktian. Bahkan waktu dia miritnya ini pakai tangan aja. Iya, iya. Saya nggak tahu apakah dibakar juga terus baru pakai tangan atau langsung pakai tangan. Terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Ki Candy. Topik kita kali ini mengenai profesi-profesi yang mulai langka atau mulai ditinggalkan, dan ini mengancam ketahanan kita dalam konteks kesenian dan budaya bangsa Indonesia. Nah, dua tamu kita adalah Pak Soekarno dan Mas Krisna adalah pembuat gong. Nah, yang jadi pertanyaan Mas Krisna, apakah masih banyak orang Indonesia yang tertarik atau memesan gong buatan Anda? Masih banyak. Masih cukup banyak? Masih cukup banyak. Artinya pernyataan saya tadi salah bahwa semakin lama semakin berkurang orang menghargai karya seni gong ini. Tapi banyak, tapi masih usianya sudah tua gitu. Kalau untuk yang muda itu masih kurang gitu. Generasi mudanya kurang. Oh, jadi minat generasi muda kurang ya? Iya, kurang. Jadi yang mesen ini orang-orang tua? Orang-orang lama lah. Orang-orang lama ya, bukan tua, ya. Kira-kira apa penyebabnya ya? Pernah cari tahu nggak kenapa anak-anak muda nggak berminat? Ya, karena mungkin kalah bersaing dengan musik-musik modern ya. Akhirnya musik-musik tradisional sedikit tersisih gitu. Tersisihkan. Ya. Artinya satu hari bisa saja punah ini ya? Mudah-mudahan sih jangan. Nah, kalau boleh tahu berapa banyak pekerja yang sekarang bekerja di pabrik atau di bengkel Pak Soekarno ini? Sekitar 12 ya, 12 orang. Umurnya rata-rata berapa? Umurnya sekitar 40-an ya. Mereka itu datang melamar dengan keterampilan atau diajarkan? Biasanya kita nggak pernah pakai lamaran segala, langsung suruh kerja, belajar langsung bisa biasanya. Oh, itu nggak penting. Dan juga Ijazahmu biasanya, apa gitu nggak penting ya? Nggak. Dan juga biasanya masih turunan juga. Oh. Pegawainya itu dulu bapaknya bekerja di pabrik, sekarang anaknya diteruskan. Oh, jadi ini keterampilan ya diturunkan oleh generasi sebelumnya ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu rata-rata penghasilan sebagai pembuat gong ini berapa sih sebulan sekarang ini? Kalau omset sih per bulan itu bisa sampai 150 juta sih bisa. Bisa ya?
Tapi tentu naik turun ya, Iya, berdasarkan naik turun. pesanan Iya, ya. betul. Kalau pas, pernah nggak ada dalam 1 bulan nggak ada yang pesan? Pernah waktu dulu ya, waktu tahun 98. Oh, pas kerusuhan. Ya, itu Orang-orang nggak berani menampilkan karawitan, nggak ada acara-acara, tidak ada order aja. tidak ada order. Ya. Lalu bagaimana nasib pekerjaannya? Bisa dibilang 1 hari kerja, 2 hari libur. Jadi nggak tiap hari kerjanya, Itu mereka pekerjaannya dibayar per apa? per hari. Per hari. Menurut perkiraan Pak Karna ini, masih ada berapa banyak bengkel-bengkel pembuat gong di Indonesia? Masih cukup banyak atau sudah semakin sedikit? Kalau lihat kelihatan Pak Karna tuh yang jalan yang di Bogor saja, lain nggak ada. Orang-orang pada datang ke Bogor sih, Dari berbagai daerah malah ke Bogor ya. nggak ada bengkel. Jadi Mas Krisna, apa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan agar gong ini masih tetap bisa diproduksi dan masih menjadi kekuatan bangsa kita dalam mempertahankan kesenian dan kebudayaan Indonesia ini? Mungkin kalau dari kitanya mungkin meningkatkan kualitas ya, dan juga kita juga perlu bantuan dari pemerintah, juga perlu perhatian, dimana sekarang pemerintah sekarang ini kurang perhatian lah terhadap kesenian, terhadap produksinya gitu, lebih ke produksinya kurang. Oke, jadi dukungan pemerintah ya, Ya, semakin didukung dengan mengadakan berbagai acara-acara ya, kemudian mungkin bahkan lomba-lomba karawitan. Mungkin kalau untuk event tarian atau gamelannya banyak, cuman tapi ke pengrajinnya kurang. kurang. Nah, dukungan itu dan perhatian dan dukungan itu yang dibutuhkan ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Krisna, terima kasih Pak Sukarna ya. Semoga gongnya ini tetap abadi Ya. Masih. dan bisa kemudian membuat bangsa kita ini bangga pada kesenian tradisional kita. Ya. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Hati-hati. Itu tadi Pak Sukarna dan Mas Krisna sebagai pembuat gong yang masih bertahan sampai saat ini. Dan bicara mengenai empu-empu, selain empu gong, ada juga empu keris. Banyak orang selalu mengaitkan keris dan klenik, mengaitkan sejarah masa lalu di mana keris-keris ini dianggap sakti. Nah, bagaimana dengan empu keris zaman modern ini? Mari kita sambut Pak Yohanes Yantono. Pak Yantono, matur nuwun. Terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Anda bawa keris? Loh, sampai Ini keris saya. iya, Anda nggak usah lihat begini-begini. Enggak, tadi ada keris yang Oh, Di bawah. enggak. Di belakang Anda itu bawa keris. iya. Keris beneran atau bohongan? Ini buatan saya, Mas. Beneran. Iya, beneran. Tajam atau tidak? Iya, tajam. Jadi apa betul? Profesi Anda pembuat keris? Iya, betul. Hanya membuat keris? Iya, saya dari pensiunan pegawai negeri DIC. Profesi saya di sana membuat keris. Jadi Pak. Anda sampai sekarang cuma bikin keris Iya. saja? Nggak punya pekerjaan lain? Tidak punya. Saya harus bahagia atau sedih? Bangga lah ya. Iya. Ini sekali lagi nih, menurut cerita guru saya di SD, zaman dulu empu-empu itu kalau bikin keris, itu pasti punya kesaktian. Bahkan waktu dia miritnya ini pakai tangan aja. Iya, iya. Saya nggak tahu apakah dibakar juga terus baru pakai tangan atau langsung pakai tangan. Iya. Jadi Anda juga begitu? Sebetulnya enggak, Pak. Jadi orang membuat keris itu ya kalau pakai tangan kerap terbakar, karena keris itu terdiri dari logam, dari besi, baja, dan pamornya itu dari nikel atau dari meteorit. Jadi nggak mungkin kalau dengan misalnya tanah liat itu bisa, tapi kalau besi Tapi ini saya cerita zaman dulu loh. Ini menurut guru SD saya loh. Saya laporin Anda ke guru saya. ada juga keris yang sekarang ada
seperti bekas-bekas apa telapak tangan. Nah. Tapi itu bisa direkayasa. Saya aja bisa membuat begitu, tapi membuatnya tidak dengan tangan di itu kan bisa direkayasa. Direkayasa supaya kelihatannya itu Ya, keris zaman kelihatan, dulu. ya. Oh, berarti guru saya lihat yang itu tuh ya. Oke. Tapi Anda sendiri percaya nggak bahwa dulu ada empu-empu yang sakti yang bisa bikin keris seperti itu? Saya waktu pertama kali sanggup membuat keris itu ketemu orang-orang yang tahu keris dan melihat keris, saya takut sebenarnya, Mas. Karena cerita-cerita yang dulu-dulu itu, ya empu gandring sampai ada sumpah Empu 7 sendok. turunan, ya itu saya sendiri takut. Malah ditugasi untuk membuat keris. Saya lihat bentuknya saja dan pamornya itu kan seperti ornamen di dalam bilahnya itu. Susah sekali nih, gimana cara buatnya waktu itu. Dan sebetulnya saya tuh takut sebetulnya kalau waktu pertama kali. Jadi waktu megang aja itu kan keris lama. Waktu itu diundang bapak-bapak yang kolektor keris itu bawa keris terus diceritani. Misalnya ini pada abad tertentu, misalnya ini keris zaman Majapahit. Wah, itu sudah ngeri membayangkan. Kan narok itu Ya. mati di Ya, di itu. keris ini gitu, oleh Ya, keris ini gitu. Itu sebetulnya Itu waktu belum bisa bikin keris. Ya. Oh, jadi Anda ini bukan mewarisi keterampilan membuat keris dari nenek moyang. Oh, bukan. Saya itu membuat keris karena ada tawaran tadi. Apakah saya berani belajar membuat keris di itu tadi dengan syarat kalau bisa oke, saya diangkat jadi pegawai negeri. Wah, Terus? itu tantangan, Mas. Yang jadi pertanyaan kemudian, apakah Ana dan istri Anda Ya. itu bangga pada pekerjaan orang tuanya atau suaminya, atau malah sedih? Jangan dijawab dulu. Ikuti terus Kick Andy. Apakah terbukti bahwa memang betul keris-keris semacam itu kalau dipesan atau Anda menghadiahkan orang seperti itu, kemudian orangnya bisa naik pangkat gitu? Ya, masih mengenai profesi yang semakin langka, yaitu pembuat keris. Nah, kalau Anda buat keris apa aja? Keris Jawa ada, keris Bali, keris Bugis, keris Kelantan, banyak kerisnya. Oh, dari berbagai Iya, daerah Anda ada. bisa juga ya? Semuanya. Masing-masing punya Ada. perbedaan. Keris Filipina aja ada. Oke, keris dari Filipina. bahan apa sebenarnya keris itu dibuat? Besi, nikel, dan baja. Oke, Baja untuk yang tajamnya itu. terus tadi batu meteoroid. Batu meteorit itu tidak semua bisa untuk membuat pamor. Batu meteorit itu merupakan bahan untuk membuat pamor. Jadi bahan batu meteorit yang mengandung logam. Itu batu meteor itu masih bisa didapat dengan mudah atau makin sulit? Kalau browsing di internet ada, Mas. Jadi di Afrika. Pembuat keris modern. Cari-cari bahannya, browsing di internet. Jadi di Afrika, di Amerika masih ada. Jadi Oh, masih ada. Itu kalau batu jatuh dari angkasa luar itu ya? ya, Dipakai untuk bikin pamornya? iya pamor. Pamor itu dengan proses tempat juga. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana aktivitas dari Pak Yantono di bengkelnya? Ini dia liputannya. Siapa tak kenal keris, senjata tradisional yang bisa dikatakan sangat Indonesia ini merupakan senjata tikam golongan belati dengan bentuk pipi meliuk seperti ular, tajam di kedua sisinya. Konon lazimnya, sebuah keris diisi makhluk tak kasat mata oleh pemilik atau pembuatnya. Berbeda dengan Yohanes Yantono atau akrab sapa Empu Yohanes. Sejak tahun 80-an, pria kelahiran Surakarta 54 tahun silam ini menegaskan tak pernah mengisi kerisnya dengan hal gaib. Berbekal pengetahuannya, pria lulusan sarjana teknik mesin ini mempraktekkan dan mengalokasikan ilmunya untuk keris secara otodidak. Konon, hingga sekitar tahun 86, kerisnya mampu menembus pasar internasional. Tak hanya itu, karena keindahan dan ciri khasnya, warga asing pun pernah sengaja menghabiskan waktu bersamanya di bengkel miliknya untuk belajar membuat keris.
keterbukaannya terhadap ilmu menjadikan dirinya pengajar di Institut Seni Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Kini Empu Yohanes sebagai pensiunan lebih sering menghabiskan waktu sebagai kurator keris dan senjata tradisional lainnya. Kini ia tengah mempersiapkan diri untuk pembukaan museum keris yang nantinya masyarakat bisa menikmati salah satu warisan budaya kita. Iya. Jadi sampai ada orang asing juga belajar di tempat Anda ya? Ikut nempa-nempa itu ya? Yang pertama itu orang asing sudah tua, dia dokter dari Kanada. Karena dia nggak bisa nempa, ya cuma nonton aja mas. Tapi dia istilahnya kursus tapi melihat karena udah tua. Iya. Dia 1 Tidak bulan mempraktekkan. Iya tidak. Dia itu apa? Akademisi atau apa itu? Dia dosen di Sejarawan? Dia dosen tapi juga dokter dari Saskatoon Kanada. Dan setelah itu dia malah membawa hasil dari kursus tadi, kursus buku, tapi hanya melihat tuh, Iya. melihat proses dari nol sampai tadi, waktu itu 1 bulan lamanya. Dan ternyata dia senang malah membeli lagi karya-karya saya, dan sekarang dipasang di Museum Saskatoon University di Kanada sana. Wow. Itu yang pertama. Kebanggaan kursus. Anda ini ya, kebanggaan Indonesia Iya. juga ini ya. Tim Kick Andy membawa ke atas panggung sejumlah keris. Boleh dijelaskan ini keris apa ini? Kalau ini keris dari gaya Surakarta. Surakarta, Jawa, Solo. Ya, Solo. Jawa Tengah. Ya, ini dapurnya Panji Penganten. Pamornya Waswutah. Jadi Oh, setiap keris Anda beri nama? memang pakemnya begitu. Oh. Jadi kalau seperti ini beras Panji Penganten. Panji Penganten itu begini, ada longnya 2 begitu. Oh, itu oke. itu ada lagi nama, wah sampai nggak hafal Mas, ratusan nama keris. Iya. Anda yang memberi nama atau memang pakemnya begitu? Pakemnya begitu. Oh, pakemnya Tapi begitu. saya bisa juga misalnya pengen membuat keris dengan nama sendiri bisa, tapi nggak laku nanti. Keris Kick Andy gitu nggak laku juga. Baik. Nah, yang lainnya apa? Ini Dari mana? Apa itu warongkonya ladrang. Oke. Kalau yang begini itu gayaman, masih Jawa ini, masih Solo, gaya Solo. Iya. Jadi dengan melihat bentuknya kita tahu dari mana keris Iya. ini ya. Terus yang ini dari keris Bali ini. Sorry. Keris Bali. Keris Bali biasanya agak panjang. Bilahnya agak panjang. Keris Bali. Oh. Terus lain juga, gagangnya juga lain. Ada guru-gurunya keris Bali. Semua keris Bali modelnya seperti ini. Tidak, ada yang ngeluk juga. Yang ngeluk ada, yang lurus ada. Tapi biasanya bedanya keris Bali itu finishingnya agak mengkilap. Jadi dengan keris Jawa lain. Jadi Iya. itu ada karakteristiknya. Oke, yang itu kecil Yang keris apa itu? Badik. bukan. Oh, yang ini Nah, badik. yang hitam itu. Ini badik. Badik. Badik ini apa itu? Sulawesi Iya, ya? Sulawesi. Bukan Aceh ini. Bukan. Kalau Aceh kan rincong, Mas. Iya, rencong. Kalau ini Kelantan. Malaysia. Ya, ya, Kelantan. Kelantan Melayu. pamornya itu biasanya tidak begitu kelihatan karena ini hanya besi dan baja. Jadi di antara jenis-jenis keris ini mana yang paling susah buat Anda membuatnya? Keris yang paling susah itu keris yang pamornya, kalau orang Jawa mengatakan pamor miring. Pamor miring itu misalnya bentuknya seperti daun kelapa. Ada namanya keris ronduru, keris itu susah, Mas. Susah Karena penataannya pamor itu. harus benar. Bukan, karena secara teknis susah. Oh, teknis susah Ya, ya. secara teknis susah sekali. Karena susunannya itu harus sesuai gambar yang dimaksud polanya tuh. Iya, iya. Nah, boleh tahu satu keris gitu yang paling mahal berapa harganya yang pernah Anda buat? Yang paling mahal sekitar 25 juta. 25 juta. Iya. Keris apa itu? Karena memakai kinatah emas. Jadi keris setelah selesai itu ditatah. Ada berliannya nggak gitu? Bukan berlian, tapi Emas. dilapisi emas, Mas. Jadi Itu yang pesanan khusus ya? ya.
Oke, yang paling mahal itu pernah pesanan dari pejabat. Itu bukan kerisnya yang mahal. Apa? Warongkonya itu dari emas. Wow. Itu setelah saya timbang itu 2 on. Itu bukan kerisnya, itu mahal sekali itu. Untuk apa sampai begitu ya? Ya nggak tahu. Koleksi aja Nah, itu mungkin ya? Atau mas kawin? mungkin pejabat. Iya, iya. Kaya sekali nggak tahu. Nah, apakah benar keris itu bisa punya kesaktian untuk bisa naik jabatan, naik pangkat? Benar nggak itu? Banyak orang Ya percaya. kalau yang pesan keris ke saya biasanya memang dihubungkan dengan itu. Misalnya ada pejabat itu pesan keris yang pamornya ujung gunung, terus apa itu ujung gunung itu apa kederajatan, jadi biar naik pangkat begitu loh. Apakah terbukti bahwa memang betul keris-keris semacam itu kalau dipesan atau Anda menghadiahkan orang seperti itu kemudian orangnya bisa naik pangkat gitu? Ya kebetulan kalau saya mikirnya begitu ya Mas ya. Lah kebetulan lagi waktu saya menghadiahkan keris ke Bapak Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota. Itu kok setahun kemudian jadi wali kota. Dan saya ya nggak mikir itu. Anak saya itu SMS, Pak, kerisnya masih sakti loh, ngapain? Lah itu ya jadi wali kota. Kalau saya mikirnya nggak gitu Mas. Itu ada nggak keris yang untuk presiden? Gitu? Masih berebut semua ini orang-orang ini. Daripada berantem, Anda kasih satu-satu aja jadi presiden semua. Sering kita lihat keris itu bisa dibuat berdiri tanpa bantuan apa-apa. Nah, di dalam video tadi liputan Anda bisa mendirikan keris itu ya. Kalau boleh tahu itu karena kesaktian atau karena memang waktu membuatnya dengan keseimbangan yang tinggi? Jangan dijawab dulu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kendi. Keris ini kan selalu dikaitkan dengan mitos, dengan klinik ya, macam-macam lah. Nah, kalau keris itu bisa berdiri, itu karena memang ada kesaktiannya, ada isinya, atau itu semata-mata karena keterampilan dalam pembuatannya. Saya sampai saat ini nggak tahu mengapa ada keris bisa berdiri tanpa dibantu apa-apa. Ini pengalaman menarik Mas. Jadi waktu ada orang mau jual keris lama, kira-kira keris abad 18 ke rumah saya. Terus dia ngomongnya sambil, wah ini keris ini bisa berdiri Mas. Kalau sudah berdiri itu pasti sakti gitu ya. Sakti, ya. Terus saya coba berdirikan waktu itu di depan di meja saya itu mejanya kaca gitu. Nggak bisa Mas dia. Di depan saya itu nggak bisa berdiri. Terus saya lihat caranya. Terus saya coba-coba waktu itu. Malah bisa. Loh, bisa berdiri. Dia nggak bisa, Anda saya bisa. Saya hanya nonton caranya. Oh, saya kesimpulannya mikir, apa? Kesimpulannya berarti ini keseimbangan. Jadi bapak tadi yang mau menjual keris tadi kurang tenang, terus nggak bisa karena saya nggak ada beban, enak aja begini dan berdiri ternyata. Jadi harus tenang. Ya. Syaratnya. Jadi itu bukan karena kesaktian. Ya kalau saya pemahaman saya begitu. Nah, Anda punya nggak keris yang kesimbangannya tinggi? Ya coba saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa. coba ya. Berarti Anda perlu tenang ini. Atau penontonnya kita minta tenang. Di mana? Mau di tengah sini atau di situ Ya aja? ini bisa. Mana? Saya bantu. Iya. Oke, di sini aja ya. Coba kita lihat. Yang Iya, karena Anda goyang. kalah sakti ya. Saya sakti. Coba Mas Adi, coba. Aku? Kalau saya bisa gimana? Ya sakti berarti. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Pelan. Saya tadi coba melihat. Ya angel. Jangan diganggu dong. Harus tenang. Iya, berdiri.
bahkan bisa berdiri terus. Walaupun saya lompat-lompat. Jadi sekarang ini selain bule-bule tadi yang masih suka, orang-orang kita mulai kurang suka, tapi siapa yang masih membeli keris-keris ini? Yang terakhir kemarin itu Bapak Duta Besar kita yang baru diangkat untuk Suriname. Kebetulan tuh ya masih sudah kenal saya. Mau berangkat tuh, Mas, saya mau sanggup keris untuk ke Suriname ya. Oh, souvenir ini ya? Bukan, Untuk- untuk supaya kalau ada acara yang dia bisa pakai. Oh, dia bisa pakai itu ya. Gitu. Kadang-kadang ada yang minta dibuatin untuk dipersembahkan kepada orang-orang yang dia hormati Iya, di sana ya. Iya. Nah, tapi kalau di Timor Leste itu orang-orang lebih suka keris Dayanti. Tapi yang saya tahu itu keris yang suka berantem dan menangan terus itu namanya keris John. Tapi kalau yang suka goyang-goyang itu namanya Kristina, penyanyi dangdut itu ya. Tapi ini serius nih, ada juga orang Jawa, keris dari Jawa sebenarnya, yang kemudian diakui oleh orang-orang Portugal sebagai keris mereka. Namanya Cristiano Ronaldo. Akhirnya percaya kan, Cristiano Ronaldo itu orang Jawa itu. Baik, dengan kemampuan Anda seperti sekarang membuat keris ini kan makin langka nih profesi ini. Apakah ada niat untuk menurunkan kepada keluarga, sanak saudara atau kepada generasi muda? Niat itu sudah lama. Sampai anak saya anak saya nomor 2 itu satu-satunya laki-laki. Saya beri pelajaran gimana. Ternyata nggak menarik, Mas. Dia jadi tuh anak Anda tidak tertarik? nggak tertarik. Dia Kenapa? Alasan dia apa? Malah dia itu kemarin itu malah melanjutkan studinya di manajemen. Terus sekarang malah kerja di perusahaan. Tadi kurang menarik mungkin ya terlalu gimana ya, kalau lihat bapaknya kok Sengsara kusuk ya. betul, kusut, Iya begitu iya. mungkin ya. Saya nggak tahu. Wajahnya Iya. bulat itu ya. Oh, artinya bisa-bisa generasi Anda sampai Anda aja. Artinya Anda memulai dan Anda yang mengakhiri. Pernah adik saya nomor 3 saya ajak untuk membantu saya. Maksud saya supaya jika dia juga belajar. Ternyata nggak tertarik juga. Jadi sekarang profesinya menjadi lain. Ada yang bekerjanya di komputer, ada yang jadi salesman. Jadi wah kok nggak menarik ya. Jadi harapan Anda tentu pada mungkin murid-murid Anda ini ya. Yang Iya. 1, 2, 3, 4 tadi itu ya. Iya. Kalau murid-murid itu hanya beberapa, tapi banyak yang sekarang sudah jadi. Iya. Jadi masih ada harapan bahwa Iya. profesi ini masih bisa dilanjutkan, tidak Iya. akan punah. Ya ada harapan, walaupun kecil. tipis. Iya. Ya, lebih baik begitu daripada Iya, tidak iya. sama sekali ya. Baik, apa harapan Anda? Apakah kepada masyarakat, kepada yang hadir sini, kepada penonton di rumah, apa yang Anda harapkan agar keris ini bisa terus abadi, menjadi kekayaan budaya bangsa kita dan bisa menjadi salah satu ikon? Keris kalau misalnya ya didiamkan saja dan hanya dipikirkan oleh pengrajin seperti saya ini, itu ya akhirnya akan punah. Harus dibudayakan. Misalnya kalau di luar negeri, mengapa blacksmith, penempa bisa hidup? Ya. Karena di sana itu kepala kantor pensiun diberi kenang-kenangan pedang atau pisau. Lah mereka masih hidup dan itu jadi wisata juga di Amerika itu, ke penempa-penempa itu. Lah kalau di Indonesia misalnya ada pensiunan lurah dapat kenang-kenangan keris. Lah ini nanti bisa hidup ini. Bisa hidup. Industri Mau menikah, iya. lamaran, dikasih Iya. keris. Terima kasih Pak Yantono Terima sudah kasih mau kembali. berbagi dengan Terima kasih. Dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku bagus dari penulisnya Yoris Sebastian. Judulnya Biang Inovasi dan ini akan menjadi milik Anda satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com.
Sebelum kita akhiri acara ini, jangan lupa bahwa sebentar lagi, sesuai janji saya, ada seorang sinden bule, Hana, yang akan menyanyikan atau menembangkan lagu yang membuat kita pasti terkagum-kagum. Bagaimana cara dia menyanyikannya? Ikuti terus Ki Candy.